Halo gengs, ketemu lagi di Dr. NV07, khusus film jadul yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini saya akan membahas sebuah film heroik yang berkisah tentang seorang kapten wanita bernama Karen Walden yang berjudul Courage Under Fire. Film ini berlatar belakang Perang Teluk, beralur pelan namun membawa daya kejut dan emosional bagi penikmat film. Film yang disutradarai oleh Edward Zwick ini menyuguhkan definisi lain dari patriotisme selain keberanian terjun di medan perang. Film yang dirilis pada 12 Juli 1996 ini meraup keuntungan sebesar 100 juta dolar dengan modal hanya sebesar 46 juta dolar. Keuntungan tersebut dimiliki hanya dalam beberapa bulan sejak dirilis serentak di beberapa negara di dunia. Di sini kita akan melihat aktor kawakan Denzel Washington sebagai Letko Nathaniel Sterling, sedangkan Kapten Karen Walden diperankan oleh si cantik Meg Ryan. Ada juga Andrew Ilario, salah satu anak buah Karen yang diperankan oleh seorang aktor yang pasti sudah tak asing lagi di mata para gengs. Siapa lagi kalau bukan Matt Damon atau si Mr. Bird. Untuk dapat beradu akting dengan seniornya Denzel Washington dan Meg Ryan, di film ini Matt Damon nekat menurunkan bobot tubuhnya dari 86 kg menjadi 63 kg. Selain itu ada juga Lou Diamond Phillips sebagai John Monfils dan General Hillsberg yang diperankan oleh Michael Monarty, aktor peraih Emmy Award. Oke geng, sebelum kita lanjut pada ceritanya, jangan lupa untuk like and subscribe dan tinggalkan komentar untuk request film favorit kamu ya gengs, check it out. Di awal film, kita akan disuguhkan dengan suasana perang teluk di malam hari dengan kepulan asap. Peperangan terjadi dengan jarak yang cukup dekat. Sebuah tank yang dipimpin oleh Denzel Washington atau Kapten Nathaniel Sterling terlihat cukup kelimpungan menghadapi serangan musuh yang mendadak. Ia pun mendesak anak buahnya untuk segera mencari sasaran tank musuh dan mengunci target. Dengan cepat ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Dan tembakan mereka pun beberapa kali berhasil menghancurkan tank musuh, hingga anak buahnya melihat sebuah tank mengarahkan tembakan ke arah mereka. Melihat itu tentu saja Sterling dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tembakan. Dan benar saja tank itu pun hancur seketika. Tiba-tiba ia mendapat informasi kalau ternyata ia baru saja menembak timnya sendiri, yakni Kapten Boiler. Pagi harinya ia mendapati tank tersebut dengan penuh penyesalan. Sterling tersadar dari lamunannya ketika tiba-tiba salah seorang staf masuk ke ruangannya. Hari itu ternyata ia dipanggil oleh General Hillsberg. Ia diberikan tugas untuk menginvestigasi kematian seorang komandan helikopter, yakni Kapten Walden. Kapten tersebut akan dinominasikan untuk menerima medali kehormatan kategori perang. Untuk mendapatkan informasi awal terkait kematian Kapten Walden, ia lalu mengumpulkan beberapa kru helikopter Black Hawk yang menjadi saksi dan sempat melihat helikopter Kapten Walden jatuh. Dalam keterangan beberapa kru tersebut, mereka menceritakan ketika mereka terpojok di antara musuh. Tak lama mereka melihat helikopter yang dikomandani Kapten Walden datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum menyelamatkan mereka, heli tersebut berputar-putar di sekitar tank musuh dan beberapa saat kemudian sesuatu jatuh tepat di atas tank yang kemudian membuat tank tersebut meledak. Sesaat kemudian mereka melihat heli tersebut tertembak jatuh. Tapi syukurlah setelah keesokan paginya mereka pun kedatangan bala bantuan lagi. Mereka bersaksi kalau mereka masih mendengar gencatan senjata terjadi di sekitar lokasi heli Kapten Walden. Mereka juga mendengar senjata M16 masih terus menembak ketika mereka sudah berada dalam heli bantuan. Sterling lalu mengakhiri pertemuan tersebut saat selesai mendengar kesaksian para kru. Ia pun keluar ruangan bersama seorang staf dari Gedung Putih sembari membaca data-data tentang Kapten Walden di tangannya. Tiba-tiba ia terpaku pada foto Kapten Walden. Langkahnya terhenti. Ia tak menyangka kalau orang yang akan diinvestigasinya itu adalah seorang wanita. Atas perintah General Hillsberg, Sterling pun lalu diberangkatkan ke Fort Hood, sebuah pos militer Amerika Serikat yang berada di Killen, Texas. Di sana ia lalu menemui Reddy, seorang co-pilot yang mendampingi Kapten Karen saat kejadian tersebut.
Tapi di sana ia mendapati kalau istri dari Reddy terlihat sangat tak menyukai Karen sang kapten. Ia merasa kalau semua kejadian yang menimpa Reddy suaminya adalah karena kesalahan Karen. Reddy pun berkisah kala itu mereka datang hendak menyelamatkan kru heli Black Hawk yang jatuh di antara para musuh. Ia ingat ketika Karen memerintahkan dirinya untuk terbang mendekati tank musuh. Tetapi salah satu anak buah Karen bernama John Monfils justru menyarankan Karen untuk menjauh saja karena terlalu berbahaya. Ditambah lagi mereka tak memiliki bom untuk menghancurkan tank tersebut. Tetapi Karen dengan penuh keyakinan tetap memerintahkan mereka untuk bersiap-siap menyerang tank tersebut karena menurutnya itu akan memperlambat serangan musuh sebelum mereka menyelamatkan kru Black Hawk. Ia lalu mengikuti perintah Karen untuk terbang tepat di atas tank. Tak lama kemudian, temannya bernama Ilario dan Altameyer diperintahkan Karen untuk menjatuhkan sebuah tangki berisi bahan bakar tepat di atas tank. Dan sedetik kemudian, tank musuh itu meledak dan hancur. Tapi tiba-tiba dirinya tertembak dan heli pun jatuh. Saya pun tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Keterangan Reddy pun cukup nyambung dengan keterangan kru Black Hawk tentang bagaimana heli Kapten Karen sempat meledakkan tank musuh sebelum jatuh. Keesokan harinya, Serling mencari Ilario untuk mendapatkan informasi lagi terkait Karen. Tetapi Ilario yang kala itu sudah bertugas di pusat kesehatan militer terlihat tak nyaman untuk bercerita. Di awal cerita, atau tepatnya sebelum heli jatuh, apa yang diceritakan Reddy sama dengan apa yang diceritakan Ilario. Ilario lalu bercerita ketika heli mereka jatuh, Reddy sudah tertembak dan tak sadarkan diri. Karen lalu berpindah ke belakang untuk membantu dirinya merawat Reddy yang tertembak. Malam harinya mereka terus siaga karena pasukan Irak masih ada yang mendekat. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba beberapa orang pasukan muncul dan sempat menembak Karen. Karen tertembak tepat di perutnya, namun ia tetap memegang kendali pada anak buahnya. Pagi harinya bala bantuan pun datang, tapi ketika mereka hendak menuju heli penyelamat, Karen malah menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu dan kembali membawa tandu untuknya. Ia memilih untuk membalas tembakan musuh agar anak buahnya aman ketika menuju ke heli penyelamat. Tapi sebelum ia pergi, sebuah bom membuat Karen terbunuh. Apa Karen menunjukkan ketakutan, panik, atau bingung dalam situasi seperti itu? Tanya Serling. Ia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau bingung. Ia tetap tegas mengambil keputusan tanpa ragu sedikit pun, jelas Ilario. Ilario hendak beranjak untuk pergi, tapi Serling menanyakan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, yaitu tentang keterangan kru Black Hawk yang mengatakan mereka masih mendengar gencatan senjata, terutama senjata M16 yang masih berbunyi saat evakuasi. Ilario terkejut dan bingung, tapi ia lalu mengatakan kalau senjata M16 sudah kosong ketika pagi hari dan kru Black Hawk pasti salah dengar. Serling lalu bertanya tentang surat dari Karen. Ilario terkejut lagi, dan ia mengatakan tentu saja surat tersebut sudah diberikan kepada keluarga Karen. Keesokan harinya, ia pun mencari John Monfils. Setelah meminta waktu sebentar, ia lalu segera bertanya tentang senjata M16 yang masih berbunyi saat evakuasi. Monfils pun terkejut. Ia terdiam beberapa saat, lalu meminta Serling untuk tak membahas kejadian itu lagi. Ia tak peduli Karen mendapat medali kehormatan atau tidak. Yang pasti ia tak suka Serling mendesaknya untuk bercerita. Serling sedikit tersinggung dengan sikap angkuh Monfils yang seolah mampu mengatur-ngaturnya. Dengan sedikit ancaman balik, akhirnya Monfils pun bercerita. Setelah heli mereka menemukan kru Black Hawk yang akan diselamatkan, Karen terlihat panik dan bingung ketika ada tank musuh terus menjadikan mereka sasaran tembak, cerita Monfils. Monfils lalu mendapatkan ide untuk melemparkan tangki bahan bakar ke tank musuh, tapi Karen malah ingin mereka terbang menjauh karena terlalu berbahaya. Dalam keadaan bingung, akhirnya Karen mengikuti keinginannya untuk menghancurkan tank tersebut. Ternyata mereka berhasil. Setelah hari gelap, Karen menangis dan cemas. Lalu ia mengejek kaptennya karena ketakutan. Tapi Karen mengatakan kalau ia hanya tegang dan itu tak berarti apa-apa. Tapi musuh tiba-tiba muncul dan berhasil menembak perut Karen. Karen pun meminta mereka untuk menyerah saja pada musuh karena situasi mereka yang sudah tak mungkin untuk selamat. Tentu saja dirinya tak mau menyerah dan mengambil alih situasi karena Karen sudah terlihat tak berdaya. Paginya bala bantuan pun datang dan mereka hendak menuju heli penyelamat.
tapi Karen menolak untuk pergi karena ia merasa tak aman. Karen bahkan hampir menembak mereka karena panik dan ketakutan. Tiba-tiba sebuah bom meledak di dekat Karen lalu membuatnya meninggal. Sterling tak percaya dengan cerita Monfils yang bertolak belakang dengan Ilario dan Reddy. Tapi Monfils terlihat begitu yakin dan percaya diri. Cerita Monfils membuat Sterling seperti tertekan. Ia tak percaya kalau wanita pertama dalam sejarah yang akan mendapatkan penghargaan medali kehormatan ternyata sepengecut itu. Sementara ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk melaporkan fakta sebenarnya. Tapi di sisi lain, Reddy dan Ilario memberikan keterangan yang berbeda dari Monfils. Ia pun minum lagi dan kali ini cukup mabuk, hingga Garner sang wartawan yang selalu mengamatinya terpaksa membopongnya ke tempat duduk. Sterling pun mulai mengoceh tentang kekeliruan instansinya yang selalu menutupi fakta hanya untuk pencitraan dan nama baik tanpa memikirkan beban dari para prajuritnya. Paginya Sterling pun memutuskan untuk menemui General Hershberg untuk melaporkan beberapa keterangan yang ia kumpulkan. Ia pun mengatakan kalau Karen belum bisa dinominasikan karena publik harus tahu siapa Karen yang sebenarnya. Keterangan Sterling membuat General Hershberg begitu kesal. Baginya yang terpenting adalah Karen mendapatkan medali itu dengan cerita-cerita heroiknya karena ia terus didesak oleh pihak Gedung Putih dalam waktu yang terbatas. Karena Sterling tak ingin mengikuti arahan General Hershberg, ia pun dikeluarkan dari investigasi tersebut. Sterling yang merasa harus mendapatkan fakta yang sebenarnya, lalu memutuskan untuk melakukan investigasinya sendiri. Ia lalu menghubungi Garner, dan ia meminta bantuan Garner untuk mencari kru Karen yang belum ditemuinya bernama Alta Meyer. Tapi itu pun tak gratis karena Garner meminta imbalan. Sterling pun akhirnya memberinya sebuah rekaman asli kala dirinya tak sengaja menembak tank temannya sendiri, Captain Boiler. Setelah mendapatkan informasi dari Garner, ia pun segera menuju tempat di mana Alta Meyer dirawat. Tetapi keadaan Alta Meyer sangat payah. Ia mengalami kanker di perutnya dan terlalu ketakutan dan trauma untuk bercerita. Akhirnya dokter pun harus menghentikan keinginan Sterling untuk menggali informasi lebih jauh. Sterling lalu kembali pada Monfils setelah mengetahui kalau Ilario melarikan diri dan Alta Meyer mengalami trauma. Ia mengatakan kalau ada yang tidak beres dengan mereka. Dan meski Ilario melarikan diri, pihak berwajib akan menemukannya cepat atau lambat. Dan fakta sebenarnya akan tetap terungkap. Tapi sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Monfils tiba-tiba menodongkan pistol tepat ke arahnya, lalu menghentikan mobil persis di jalur kereta api. Monfils menyuruhnya keluar ketika kereta api mulai mendekat, tapi Sterling berusaha membujuknya agar tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Tapi Monfils terlihat begitu putus asa dan nekat. Setelah Sterling turun dari mobilnya, ia pun segera mengarahkan mobilnya ke arah kereta api yang melaju. Sterling sempat mengejarnya, tapi Monfils tak bisa diselamatkan lagi. Tak berapa lama selang kematian Monfils, Sterling pun mengetahui tempat di mana Ilario bersembunyi. Ilario pun mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ketika heli mereka jatuh, Karen lalu membantunya untuk merawat Reddy sambil tetap mengecek Alta Meyer dan Monfils. Mereka makin tersudut karena pasukan Irak terus menyerang mereka. Malam harinya mereka mulai putus asa karena peluru mereka sudah hampir habis, sementara musuh terus mendekat. Dalam keadaan tak berdaya itu, Monfils lalu menyarankan Karen untuk menyerah saja, serta meninggalkan Reddy yang sudah parah dan baginya tak layak untuk diselamatkan. Tapi tentu saja Karen tak mau. Ia memutuskan untuk tetap bersama Reddy dan mereka memutuskan untuk tidak menyerah dan menunggu hingga bala bantuan datang. Karen juga meyakinkan anak buahnya untuk mempercayainya sebagai seorang komandan. Ia menjamin tak akan membahayakan nyawa anak buahnya. Monfils kemudian berkata kalau Karen bukan lagi komandannya. Mendengar itu, Karen lalu meminta Monfils untuk menyerahkan senjatanya. Ia lalu membacakan pasal-pasal tentang pembangkangan terhadap perintah komandan. Situasi tersebut membuat Ilario dan Alta Meyer makin panik dan bingung. Monfils lalu memprovokasi kedua temannya untuk berada di pihaknya. Karen lalu menodongkan pistol ke arah Monfils karena tak ingin menyerahkan senjata. Tiba-tiba beberapa orang pasukan Irak muncul dan Karen dengan cepat menembak pasukan Irak tersebut. Sialnya Monfils tak sengaja menembak Karen hingga mengenai perutnya. Ia mengira Karen akan menembaknya. Keadaan menjadi tambah kacau.
Hilario lalu meminta izin untuk melihat luka di perut Karen, tapi Karen tak mau. Dengan menahan sakit dari luka tembakan, Karen terus meminta senjata dari tangan Monfils. Dia bahkan menarik pelatuk untuk siap-siap meledakkan kepala Monfils. Melihat kesungguhan Karen, Monfils akhirnya melepaskan senjata di tangannya. Hilario lalu hendak memeriksa Karen, tapi Karen malah menodongkan pistol tepat ke arahnya karena ia sempat berpihak pada Monfils. Ia lalu berkata kalau ia tak membutuhkan perawatan. Ia pernah melahirkan bayi sebesar 4 kg, jadi untuk sakit karena luka tembakan seperti itu bukanlah masalah besar baginya. Mereka pun terdiam. Sepanjang malam hingga pagi hari, Monfils mencari celah untuk mendapatkan senjatanya kembali. Tapi Karen tetap siaga. Tiba-tiba musuh menyerang lagi dan Monfils kebingungan karena tak memiliki senjata. Setelah melihat situasi makin kacau, Karen akhirnya membiarkan Monfils mengambil senjata, tapi Karen lalu menegaskan kalau ia tidak akan melupakan pengkhianatan dan tetap akan membawa Monfils ke pengadilan militer saat mereka berhasil selamat. Tak lama kemudian, bala bantuan pun akhirnya datang. Mereka pun bersiap-siap untuk menuju heli, tapi Karen terus mengingatkan anak buahnya untuk tak lupa membawa Reddy. Mereka pun mengajaknya untuk pergi, tapi Karen menolak. Ia malah meminta senjata M16 untuk menyerang musuh agar perjalanan anak buahnya menuju heli aman. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk kembali membawa tandu untuknya. Tetapi setelah mereka berempat berhasil selamat dan berada di dalam heli, Monfils justru mengatakan kalau Karen sudah meninggal. Pilot heli yang mempercayai keterangan Monfils lalu segera bersiap untuk terbang meninggalkan lokasi. Mereka pun akhirnya pergi tanpa Karen. Altameyer menangis dan Hilario terdiam di bawah ancaman Monfils. Sesaat kemudian wilayah itu pun dihujani dengan bom napalm, dan itu membuat Karen tak mungkin selamat. Kini fakta sebenarnya sudah terungkap. Hilario sudah pasrah akan nasibnya kini. Ia menangis dan sesaat kemudian ia pun mengeluarkan sebuah surat yang sudah lama disimpannya. Ia mengatakan selama ini ia tak punya nyali untuk memberikan surat tersebut kepada keluarga Karen. Bahkan melihat surat itu pun ia tak berani. Setelah sekian tahun akhirnya surat itu kembali ke keluarga Karen. Beberapa hari kemudian Serling sudah menyelesaikan laporannya dan ingin menyerahkan pada Jenderal Hertzberg. Dia lalu menyerahkan laporan lengkapnya di meja Jenderal Hertzberg. Keesokan harinya persiapan penyerahan medali kehormatan pada Kapten Karen Walden pun digelar. Wartawan Garner juga hadir, ada pula Reddy yang memperlihatkan wajahnya yang begitu sedih karena ia baru tahu kalau ia masih hidup berkat perjuangan kaptennya. Ada sebentuk penyesalan di wajahnya. Penghargaan hari itu dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat, tapi Serling tak muncul. Ternyata ia sedang bersiap-siap mengumpulkan keberaniannya untuk bertemu dengan keluarga Boiler dan menceritakan kebenaran kematian anak mereka. Setelah sekian lama akhirnya ia berhasil juga mengalahkan jiwa pengecut dalam dirinya. Di dalam rumah Boiler yang megah, terlihat Serling begitu berani mengakui kesalahannya. Matanya berkaca-kaca menahan air mata. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Ternyata orang tua Boiler bisa memaafkannya. Presiden Amerika Serikat lalu menyerahkan medali kehormatan ke anak perempuan Karen yang didampingi oleh orang tua Karen. Serling lalu menuju kuburan Karen. Tak lupa ia menyematkan sebuah medali di atas kuburan Karen, tanda hormat dan kagumnya pada wanita hebat itu. Dalam surat, Karen berkali-kali mengatakan kalau ia sangat mencintai anaknya dan keluarganya. Ia pun berkata jika surat ini sudah sampai ke tangan keluarganya, itu berarti ia sudah meninggal. Tapi ia mengatakan satu hal, bahwa bukan kematianlah yang membuatnya takut, tetapi ketakutan terbesarnya adalah ketika anak buah dan negaranya kecewa kepadanya. Di akhir film, Serling pun baru menyadari satu hal. Ternyata ketika insiden dirinya tak sengaja menembak temannya, Kapten Boiler, sebuah heli datang dan dia sempat melihat kalau itu adalah Karen. Dan film pun berakhir.